Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore buat semuanya. Jadi kali ini eh, sedikit penjelasan mengenai trading futur dan spot. Untuk futur, yang ini ya. Nah, yang ini futur ini tradingnya itu mirip sama forex. Jadi kita tradingnya itu menggunakan margin. Ketika kita memiliki selisih harga, itu penilainya adalah selisih harga dikali dengan cross leverage-nya berapa. Di sini 75. Jadi kalau dia naik 1% itu dikali 75 sama dengan 75%. Ya. Kalau harganya naik 1% dari 1000 naik jadi 1010 itu kan kenaikannya 1%. Jadi kenaikan 1% itu akan dikalikan dengan leverage. Jadi leverage-nya itu disetting dari sini ya. Ini ada leverage, bisa disetting max-nya berapa. Nah, untuk yang sudah saya order di sini, ini BNB. BNB ini leverage-nya maksimal hanya 75. Jadi kenaikan harga 1% saja dia akan mendapatkan ROE sebesar 75%. Nah, ROE-nya itu udah langsung dihitung di sini ya. Bagian sebelah kanan ini ada ROE, bisa lihat di sini ada persentasenya berapa persen profit yang didapatkan. Nah, persentase ini langsung dikalikan oleh margin. Jadi margin USDT ini adalah margin yang kita entry. Nilai atau jumlah yang kita entry waktu kita melakukan order. Misalnya kita order sebesar $10, artinya di sini saya memasukkan order sebanyak $750. Karena untuk posisi entry itu akan dibagi dengan leverage. Ya, $750 dibagi 75 sama dengan $10. Jadi marginnya di sini $10 gitu. Jadi margin ini nanti dikalikan oleh ROE. Nah, untuk menentukan berapa jumlahnya, kita langsung aja ke BNB lagi. Di sini BNB ya, sesuai yang sudah diorder. Jadi BNB di sini, misalnya kita mau beli. Beli artinya kita akan mendapatkan keuntungan kalau dia naik. Kalau kita pilih jual, kita akan mendapatkan keuntungan ketika harganya turun. Ya, kita anggap saja jual nih, biar lebih gampang. Kita jual, kita setting di sini harganya berapa jumlah margin yang mau dipakai. Di sini harga kita order. Misalnya kita mau jual sekarang ini kan 490 nih sebelah kanan. Nah, kita mau jual lebih tinggi harganya, kita antri. Antri ketika dia naik, kita order, dan ketika dia turun lagi baru kita dapat keuntungan. Misalnya di sini saya entry di harga 550 gitu ya. Jadi ketika harganya ini naik ke 550, barulah posisinya eh, posisi order tadi masuk ke bagian posisi di sini. Tapi kalau dia belum menyentuh harga sesuai kita setting tadi di 550, dia akan masuk ke order terbuka. Order terbuka ini orderan yang pending ya, sedang menunggu. Jadi setelah kita men-setting seperti ini, kita tinggal pilih BNB atau USDT di sini ya, di bawahnya ini. Nah, kalau saya langsung aja USDT, nanti jumlahnya dimasukkan aja. Kalau di sini mau entry-nya $1 berarti $75 di sini, 75 USDT. Nanti di sini akan muncul nih biaya. Nah, biaya inilah margin yang kita gunakan. Karena di sini 75 tidak bisa, kita coba ke 150. Ini kan 150 sama dengan $2. Nah, ini ketika kita entry, biaya marginnya itu $2. Jadi margin yang ini, yang margin seperti ini, itu nanti akan $2. Di sini dia tidak muncul karena nominalnya bisa dibilang sedikit. Jadi coba kita setting 750. Nah, biayanya juga belum muncul sini. Biayanya tidak muncul karena harga kita entry itu di 550. Tapi kalau kita entry-nya di harganya tidak jauh dari yang sekarang, 490 seperti ini, dia biasanya akan muncul di sini. Nah, ini tidak muncul karena apa ini tidak muncul ya? Oke, dia memang tidak muncul berarti di sini.
kita coba di yang beli aja ya, dibeli. Kita beli di harga 480 sebanyak 750 USDT. Nah, di sini muncul dia biayanya $10. Nah, biaya inilah nanti yang akan menjadi nilai margin di sini. Margin ini dia akan naik dan turun ketika dia mencapai profit, dia akan sedikit berkurang sedikit. Ketika dia mencapai minus, ya mencapai loss, dia akan bertambah nilai marginnya. Jadi perkaliannya nanti di ROE itu akan lebih tinggi dan PNL yang didapat itu akan lebih besar. Misalnya dia minus, dia akan cepat besarnya. Ketika dia profit, dia akan lebih sedikit kenaikannya. PNL ini adalah profit dan loss, ya, yang belum terrealisasi. Jadi nilainya itu tidak perlu kita hitung-hitung lagi, dia akan langsung muncul di sini. Ini adalah nilai PNL yang akan kita dapat kalau kita stop sekarang. Nah, ini nilai persentase yang kita dapat saat ini, gitu ya. Nah, risiko ini adalah nominal berdasarkan modal. Jadi kenapa risikonya di sini adalah 1,0,7%, 1,07%? Karena dari modal $450 dipakai $10 gitu. Jadi USDT ini sama dengan $1 ya. Tidak jauh tidak kurang $1 untuk harga 1 USDT-nya. Nah, untuk analisanya sendiri kita tinggal pilih grafik di atas. Jadi di atas ini tinggal geser ke bawah. Di bagian atas ini ada gambar candle. Nah, klik aja ini gambar candle dan nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, grafik ini bisa bebas digambar-gambar, diisi indikator. Jadi indikatornya seperti ini ya. Di bawahnya ini ada MA, EMA, ada Bollinger Band, terus ada volume, ada MACD, RSI. Nah, yang biasa dipakai itu adalah MACD dan RSI. Karena RSI-nya untuk di aplikasi ini kurang bagus, jadi tidak dipakai. Cukup pakai MACD. Nah, untuk MA-nya sendiri ini sudah disetting. 3 garis MA-nya dari setting dari sananya, jadi tinggal pakai. Nah, di sini juga bisa kita tarik-tarik garis ya. Kalau mau tarik garis bisa. Contoh seperti ini, mau tarik garis, kita bisa pilih yang di sini, bagian sini di kanan atas. Di sini ada garis trend, ada garis horizontal, ada paralel, ada garis harga. Ini misalnya untuk garis harga ini untuk menentukan, misalnya untuk time frame 1 hari gitu kan, atau 4 jam kita mau ubah. Nah, kita selesai untuk gambar dulu. Kita udah selesai gambar, kita pilih time frame 1 hari. Nah, nanti yang ini kita bisa hapus semua. Jadi untuk 1 hari kita bisa lihat jaraknya itu yang di bawah adalah di sini. Memang sedikit susah untuk menggerakkannya. Nah, nanti di sebelah kanan akan ada gambar, yaitu di sebelah kanannya, kanan atas. Di sini di area sini akan ada gambar harga dan pembesaran gambarnya. Jadi kita bisa menarik garis melalui pembesaran harga di situ untuk menentukannya ya. Seperti ini kelihatan. Jadi kita bisa tarik garis dan menyesuaikan di sini. Misalnya saya mau contoh di sini untuk garis harga bawah ya. Harga bawah, jadi saya buat warna merah. Nah, untuk harga tertingginya untuk saat ini kan bisa kita lihat di bagian atas ya, di 5.19 seperti ini. Nah, ini ya di atas ini ada 5.19. Ini harga tertingginya untuk saat untuk dari kemarin ya. Jadi saya buat harga tertinggi itu di 503 dan sudah pernah tersentuh juga untuk kemarin. Nah, ini kita anggap take profit warna hijau ya. Jadi kita perkecil lagi gambarnya per 4 jam. Oke, kita kembali. Nah, kita udah bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk harga bawahnya itu terlalu jauh. Jadi kita akan
perdekat lagi. Kita perdekat lagi untuk area cut loss-nya. Jadi bisa dihapus dulu semua. Setelah dihapus, kita akan pindah ke time frame 4 jam. Kita hapus semua. Oke. Kita tarik garis sesuai dengan yang paling dekat. Nah, misalnya di sini untuk cut loss, kita buat lagi di atasnya untuk TP misalnya ya. Jadi aduh. Ini kebanyakan ya. Oke, kita ulangi biar tidak terlalu banyak. Ini satu untuk cut loss, saya buat warna merah. Oke, sudah selesai. Ini sedikit susah ya, tidak seperti biasanya. Untuk penggunaan DHP memang sedikit lebih sulit karena kecil ya untuk mengarah-ngarahkan, untuk menempatkan harganya itu bisa dibilang kecil. Nah, udah ini seperti ini. Nah, di garis merah ini bisa dibilang untuk harga cut loss, untuk jual rugi jika dia turun ke sini, dan untuk yang hijau ini untuk take profit. Terus pertanyaannya bagaimana menentukan untuk naik dan turun? Oke, di sini kan kelihatan posisi yang di order adalah posisi untuk beli ya. Di sini sebelah kirinya ini ada B warna hijau, itu beli, buy. Jadi posisinya buy dengan harapan harga naik baru mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kan lagi minus. Di sini kenapa posisinya entry buy? Karena yang pertama, candle hijaunya di sini sudah 2. Ya, artinya ada pembelian yang besar, cukup besar membuat harga naik. Dan selain itu di sini ada MACD. MACD-nya itu volumenya dari bawah. Dari garis merah ini ya. Jadi karena volumenya dari bawah dan dia belum naik ke atas seperti ini. Ada yang hijau ini ya, bisa kita lihat ini. Nah, karena dia belum membentuk volume hijau, itu biasanya akan naik, apalagi garis kuning dan ungunya ini mau bersilangan ya, biasa disebut itu entah cross atau MA cross. Kalau ini MACD ya. Nah, di MACD ini ada garis dan volume. Jadi ketika persilangan ini terjadi, itu biasanya jika kuningnya, garis kuning di bawah ya, garis ungunya di atas, dia akan mengarah ke bawah. Seperti ini yang saya garisi ini, dia baru melakukan persilangan ya. Persilangan, garis kuningnya pindah ke bawah, garis ungunya di atas. Kita bisa lihat candlenya dia turun ke bawah. Nah, di sini saya entry langsung ke atas sebelum dia bersilang. Karena apa? Karena dia pasti akan bersilang nantinya. Nah, ketika dia bersilang, itu sudah dipastikan dia akan naik. Jadi ketika dia telah naik, saya sudah bisa take profit. Ini trading jangka pendek. Jadi seperti ini cara trading jangka pendeknya. Oke, nah misalnya kita lihat di belakang sini. Ini contoh ya, dari volume merah pindah ke volume hijau. Ya, garis kuningnya bersilang dan garis kuningnya pindah ke atas, garis ungunya di bawah, harga naik. Kita lihat di candlenya di sini ya. Bisa kita lihat bahwa di sini memang benar-benar terjadi kenaikan yang sangat tinggi. Nah, rata-rata untuk take profit saya tidak jauh-jauh dari 100% sampai 200% untuk trading harian. Artinya, kalau untuk 100% dengan leverage 75, tinggal hitung 100 dibagi 75 sama dengan 1,3%. Jadi ketika harganya ini naik 1,4%,
sudah dipastikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 100%, ya. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat ketika harganya naik di sini. Ini salah nih. Untuk harga di sini tidak ada sepertinya. Oke, jadi di sini tidak ada untuk pengukur. Biasanya saya pakai pengukur seperti ini gitu, untuk menghitung berapa persen kenaikan dan penurunannya. Nah, sayangnya di sini tidak ada fitur untuk menghitung naik dan turun. Jadi kita perkirakan saja dari 500 dikurangi 488, ya. Posisinya seperti ini. Saya akan mengharap kenaikan itu 1,4%. Jadi harga entry-nya itu 489 ini. Harga mark ini adalah harga saat ini. Nah, 489. Jadi cara menghitungnya 489 ditambah 1,4% sama dengan 495,86%. Oke. Karena saya hanya mengejar take profit 100%, langsung saja disetting di stop profit dan loss di sini. Nah, setelah di sini masuk, pilih posisi TP dan SL. Setelah itu, ini saya batalkan semua untuk take profitnya. Di sini ada USDT. USDT-nya ditekan, pilih yang persen. Kita mau ambil keuntungannya berapa persen? 100% misalnya. 100%, langsung aja konfirmasi. Udah, dia langsung mengkalkulasikan sendiri berapa harganya. Di sini bisa dilihat TP-nya itu 495,6. Kita lihat di kalkulator tadi 495,8 ya. Jadi untuk 100%-nya take profit itu di harga 495,68, tidak sampai ke 500-an. Nah, di gambar ini take profitnya di harga 500-an. Jadi tarik garis ini hanya untuk menentukan, memperkirakan di mana harus ambil keuntungan, di mana harus jual rugi. Dengan bantuan MACD, kita bisa mengambil open posisi setiap ada persilangan. Kini di sini kita bisa lihat persilangannya itu sangat cepat. Di sini dia baru bersilang, artinya kita akan order itu di candle selanjutnya. Nah, di sini dia silangnya ke bawah, ya. Dia silangnya ke bawah. Ketika dia bersilang di sini, kita entry nih, entry jual. Artinya kita akan menjual itu di harga close di sini. Close-nya itu di 485. Nah, di candle selanjutnya paling rendahnya itu 484. Jadi hanya selisih $1 aja harganya. Tidak sampai 1%. Dan ini kita otomatis dipaksa untuk cut loss. Kenapa? Karena kita ordernya harganya turun. Tapi kalau kita tidak cut loss, di garis candle yang merah panjang ke bawah ini, itu kita bisa dapat keuntungan. Oleh karena itu kita harus menentukan berapa harga cut loss yang cocok untuk kita bertahan. Misalnya bertahan hingga 2 atau 3 hari, tidak langsung jual rugi. Karena masih ada kemungkinan kita mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya kita langsung cut loss, baru order, muncul grafik satu candle, langsung cut loss, yang ada akan rugi dan selalu rugi. Oke. Untuk penjelasan kali ini hanya sebatas setting TP dan cut loss seperti itu, menentukan di mana take profit dan cut loss dengan indikator sederhana yaitu MACD. Ya, MACD ini saja. Nah, untuk menentukan kapan dan atau di mana harga paling cocok kita take profit dan cut loss, itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau saya pribadi, semakin jauh cut loss-nya, semakin besar kemungkinan untuk profit. Tapi semakin besar juga kemungkinan untuk rugi sangat besar. Jadi semua risiko itu ditanggung masing-masing. Tentukanlah keputusannya masing-masing, jangan ikut-ikutan. Sesuai dengan tingkat risiko yang sanggup dialami. Ya,
Untuk trading silahkan deposit kalau sudah siap kehilangan uang. Kalau belum siap kehilangan uang, jangan deposit dan jangan trading. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.